Assalamualaikum guys, perkenalkan nama saya Rehan Novan Pratama dan di sini saya sudah mengundang dua teman saya yang mungkin mempunyai pendapat yang berbeda. Ada satu yang berpendapat bahwa pembelajaran konvensional itu lebih efektif daripada penggunaan digital pada suatu sistem pembelajaran di sekolah, dan sedangkan satunya mempunyai pendapat yang berbeda. Ingin melihat aksi mereka? Ayo, mari kita panggil mereka. Masuk ya. Ya, aduh, lama. Lama kita ketemu. Yoi. Bisa diperkenalkan dari kanan saya yang bernama Saudara Evan Pratama Adinanta Rumimper. Dia berpendapat bahwa pembelajaran konvensional atau menggunakan pembelajaran buku itu lebih efektif atau bisa dikatakan lebih optimal dibandingkan menggunakan digital. Betul. Sedangkan di samping sana adalah saudara kita bernama Feris Gama Taufikur Rahman. Dia juga berpendapat sebaliknya seperti Evan. Dia berpendapat bahwa penggunaan digital itu lebih efisien, kalau nggak lebih optimal. Dan ya, dia juga rumahnya nggak deket ya, deket sama Australia. Dia berasal dari Manokwari, Papua Barat ya guys. Wis. Bayangin aja, dari Manokwari ke sini di Batu, berapa hari perjalanan ke sini? Wis. Perjalanan sekitaran 6 jam satu hari. yang Perjalanan bener. udara. 6 jam satu hari. Yaudah, jadi gini, aku kan pernah denger tuh masalah kalian. Kalau kalian tuh sering berdebat gitu. Ya emang sering kami berdebat. Oh, sering itu juga, sering sempat adu cekcok gitu. Sebenarnya bukan cekcok, lebih ke kita bertukar tukar argumen, Oh, siap, lebih ke tukar argumen. mengadu argumen. Oh ya, sama sempat tanya itu, kalau kalian itu tukar argumen itu katanya tentang itu permasalahan penggunaan digital pada sistem pembelajaran di sekolah. Ya kata gua sih, karena gua dari Jakarta kan, di sana udah banyak orang pakai handphone, pakai gadget segala macem. Nah, gua sama ibu gua dimasukin sini tuh biar dijauhin dari gadget dan segala macem gitu kan. Yeah. Makanya ibu gua milih tempat di sini biar bagus itu, biar gua jauh dari gadget. Biar kata ibu alim gua juga, istilahnya ya, biar biar alim kayak gitu. Nah terus kata ibu gua tuh, gadget tuh katanya banyak mudaratnya, banyak konten-konten yang soalnya gua buka gitu. Sebenarnya nggak gitu juga, Van. Memang benar apa yang kau bilang tadi. Tapi begini, yang namanya teknologi, yang namanya gadget-gadget elektronik itu tergantung siapa yang memakainya. Karena kita sebagai manusia itu sebagai otak yang mengendalikan. Berarti menurutmu itu subjek itu berpengaruh? Subjeknya, ya. Terus? Ya memang kalau gua lihat sih emang itu tergantung pada pribadi masing-masing. Ya lu mau ngapain ya terserah lu, itu hak lu. Nah, sementara gua ya pengennya gua tuh belajarnya pakai buku. Kenapa pakai buku ya? Karena gua tuh ngeliat di Indonesia tuh gadgetnya tuh belum rata ke pelosok-pelosok daerah gimana. Coba siap. waktu itu juga gua ngeliat di berita ada anak belajarnya pakai HP sama gurunya gara-gara gak sanggup beli kuota sama gak punya gadget. Itu bagaimana? Berita baru-baru ini ya? Berita iya baru-baru ini. Baru-baru ini. Iya. Kalau kamu gimana? Kalau jawaban saya, yang namanya peraturan itu dibuat pasti mempertimbangkan sumber daya dan juga mempertimbangkan masalah ketimpangan, masalah perbedaan dengan daerah-daerah lainnya terkait dengan fasilitas. Tetapi yang namanya aturan juga itu tidak bisa langsung sekali dibuat langsung diimplementasikan secara instan, membutuhkan yang namanya sebuah proses. Siap. Ya tapi bagaimanapun kan, kalau misalnya gadgetnya ada berata ya kan, nah masih ada satu masalah lagi. Apa itu? Apa dia? Kalau gua pikir-pikir tuh internet tuh gak nyampe ke pelosok-pelosok desa gitu. Misalnya aja di tempatnya Aji di Papua, Timika katanya di sana jaringannya jelek, sama di Maluku juga katanya juga jaringannya jelek. Sama sih, Jakarta kadang-kadang jelek. Cuma ya siap. mau gimana lagi? Itu tanggungan pemerintah itu gimana coba? Solusi dari pemerintah untuk menanggulangi masalah ini adalah pemerintah melalui Kominfo membentuk tim yang namanya Bakti Kominfo, yaitu merupakan
orang-orang yang bekerja sama di dalam satu kesatuan untuk memulihkan dan memeratakan jaringan internet ke seluruh daerah, terutama ke pelosok-pelosok Indonesia. Berarti kayak bansos tapi buat kuota doang. Oh iya, bansos kota jadinya. Nah, terus kan ada bansos kota gitu ya, gimana? Kan bansos kota nggak guna gitu kan kalau nggak ada internetnya, kalau nggak ada jaringannya, misalnya bansos kotanya 500 giga, kalau internetnya batang satu bagaimana coba? Masalah kuota. Aku kan sedikit sharing-sharing nih. Pernah mengalami juga yang namanya sekolah online, pernah juga belajar daring dari rumah. Jadi begini, teman-temanku itu banyak loh yang nggak punya kuota. Akhirnya apa? Kemarin dari kementerian ada membuat program terkait dengan subsidi kuota. Jadi kita melaporkan kepada pihak sekolah, nanti pihak sekolah yang meneruskan ke pusat. Nah, masalah internet satu batang. Jadi begini, yang namanya aturan mengenai belajar dengan sistem digitalisasi ini masih dalam proses pengkajian dan masih dalam proses penyempurnaan. Jadi nggak semua daerah itu merata. Dari hari, taruhlah dari hari Senin sampai hari Sabtu online, begitu belajarnya pakai platform digital. Pastilah mereka tuh pasti menyelingi dengan buku. Gitu. Jadi tapi walaupun itu, jadi walaupun kita masih online, walaupun sinyalnya jelek ya nggak apa-apa disambung sama kegiatan lain gitu. Tapi kan misalnya kita menggunakan gadget diselingi sama buku, di gadget itu ada namanya cahaya biru, bisa silinder ataupun gangguan mata lainnya bagi orang-orang yang lemah matanya. Oh iya ya. Jadi gimana cara penanggulangannya? Terus misalnya orang yang ekonominya saya jelek, terus udah mohon maaf ya matanya lemah, terus dia udah terlanjur kena sakit matanya. Nah gimana dengan dia? Apakah dia harus operasi laser mata? Nggak cukup duitnya, mau beli kacamata ya ekonomi juga lemah. Mahal ya, gitu. Yang namanya teknologi saat ini sedang dikaji dan dikembangkan. Jadi kalau mengenai masalah cahaya biru atau biasa disebut radiasi paparan, radiasi layar, itu ada yang namanya filter radiasi. Jadi dia mengurangi paparan radiasi ultraviolet menuju mata. Tapi sekali lagi saya jelaskan, yang namanya kegiatan digitalisasi sekolah ini tidak full selama sepekan itu mereka belajar, dan tidak full juga dari pagi sampai nanti siang mereka belajar. Mungkin bisa diselingi dengan kegiatan yang lain, atau mungkin bisa refreshing, bisa menggunakan buku. Kalau menurut pendapatnya Reno bagaimana? Kalau aku sih mending itu aja. Ya gimana ya, maksudnya ambil kesimpulan lah dari percakapan dua saudara ini. Pertama Evan, kalau saya tuh setujunya Evan itu betul kalau kita tuh memang membutuhkan buku ya. Pertama ya karena nilai-nilai tradisional ya tentulah turun-temurun kita memakai buku sebagai istilahnya sarana sistem pembelajaran kita di sekolah. Terus ditambah lagi kalau buku ini ya gimana ya, absolut gitu loh. Jadi cuma dari satu sumber ini kita bisa menjawab banyak pertanyaan gitu tanpa diragukan sumbernya. Memang aku akui memang agak sulit. Apalagi buku ini kan sudah dari awal terbentuknya kurikulum pendidikan di Indonesia kan pasti buku. Pasti ada, pasti buku. Pasti ada. Nah, tapi ya kalau misal cuman ngomong bahwa pendapatnya saudara Evan ini benar ya juga terasa salah, soalnya pendapatnya saudara Feris Gama ya juga betul juga. Ya sekarang udah generasi 4.0 di mana hampir semuanya udah zaman digital. Iya, ada zaman digital di mana hampir semuanya itu mengalih kepada sesuatu yang digital, sesuatu yang istilahnya berkesinambungan dengan internet. Saudara, aduh, anak Jakarta. Kita anggap aja setuju. Salaman, jabat tangan dong, jabat tangan. Jadi intinya ya harus seimbang aja. Jabat tangan, jabat tangan. Berpelukan. Buat apa berpelukan? Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.